Salatiga, sebuah kota kecil yang berada di kaki Gunung Merbabu. Kota yang memiliki udara sejuk dan salah satu kota tertua di Indonesia setelah kota Palembang. Berdiri pada tanggal 24 Juli 750 Masehi, dengan kualitas udara yang bagus dan kondisi kota yang nyaman, terdapat 192.322 penduduk di kota Salatiga. Dengan banyaknya perbedaan yang ada, kota Salatiga sangat menjunjung tinggi nilai toleransi. Kota Salatiga merupakan salah satu kota terindah di Jawa Tengah sejak zaman kolonial Belanda sampai saat ini. Yang dulunya saat zaman Belanda mempunyai julukan De Schoonste Stad van Midden Jawa. Tahu nggak kalau di Salatiga itu ada museum? Museum? Belum. Nggak tahu. Belum tahu. Tahu. Di mana? Di sana. BBSS. Pokoknya Taman Wisata Sejarah Salatiga. Banyak keindahan yang tersimpan di Salatiga, mulai dari literasi masa peradaban klasik hingga zaman kolonial. Dan juga terdapat peninggalan-peninggalan sejarah yang tersimpan di Museum Salatiga. nama saya Surotun. Saya di sini sebagai juru pelihara di Museum Salatiga. Museum Salatiga didirikan pada tanggal 30 Juli 2019. Terdapat beberapa koleksi benda-benda dari masa klasik dan juga masa kolonial. Banyaknya peninggalan situs-situs di sekitaran Salatiga pada masa klasik, yang mana banyak masyarakat yang mengetahui informasinya namun tidak tahu kemana harus menyimpan dan merawat benda-benda itu tadi. Maka dibangunlah Museum Salatiga ini sebagai tempat untuk menyimpan, menjaga, dan melestarikan. Museum Salatiga terletak di bagian utara Salatiga, tepatnya di Jalan Pelumpungan RT 2 RW 1 Kauman Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kota Salatiga. Karena di sini terdapat prasasti Pelumpungan yang menjadi tonggak sejarah berdirinya kota Salatiga. Prasasti ini berisi ketetapan hukum tanah perdikan atau bebas pajak yang berangkat tahun 750 Masehi. Dan pada tahun ini Salatiga genap berusia 1272 tahun. Saat ini kita memiliki koleksi kurang lebih sekitar 40 benda diduga cagar budaya dari masa-masa klasik yang kita kumpulkan dari situs-situs yang ada di sekitar Salatiga. Dalam upaya pelestarian benda yang diduga cagar budaya, dinas terkait beserta komunitas melakukan kegiatan pendataan, pendaftaran, dan monef. Setelah ada laporan dari warga kepada pihak museum terkait benda yang diduga cagar budaya, pihak museum meminta izin ke dinas terkait. Situsnya mana lagi yang buat ini? Ini ada yang di makam-makam itu yang masih asli di sana. Setelah mendapat perizinan dari dinas terkait, pihak museum melakukan monef temuan benda diduga cagar budaya.
Ini disebut sebagai batu lumpang, salah satu batu yang dulunya memang dipakai untuk media pemujaan. Di sini salah satu cirinya adalah dia terdapat lubang atau cekukan yang memang dulunya dipakai untuk menumbuk biji-bijian atau mungkin sarana untuk pemujaan. Dari hasil monef yang dilakukan, banyak ditemukan komponen bangunan candi. Ini salah satu cirinya. Koleksi museum berasal dari situs-situs yang ada di Salatiga yang dihibahkan oleh masyarakat dan juga dari beberapa komunitas pecinta sejarah yang peduli untuk tetap menjaga kelestarian dan agar jati diri dari Salatiga itu tidak hilang. Banyak dari masyarakat itu tidak tahu kemana dan bagaimana untuk merawat benda-benda cagar budaya tersebut. Disinilah fungsi dari museum untuk menjadi tempat penyimpanan untuk kemudian menjadi tempat edukasi dan literasi untuk masyarakat. Untuk mengenalkan museum, biasa kita melakukan pameran cagar budaya, kita juga melakukan pameran museum, dan juga bekerjasama dengan komunitas Salatiga Heritage yang mereka concern di sejarah cagar budaya di Salatiga dan sekitarnya. Kita biasa melakukan event-event seperti menulis atau workshop lontar. Kita mengenalkan sejarah kota Salatiga melalui walking tour. Kita juga melakukan edukasi ke sekolah-sekolah di mana literasi yang ada di museum ini kita sampaikan langsung kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Salatiga Heritage bersama Museum Pelumpungan adalah yang pertama pendataan dan penyelamatan benda-benda diduga cagar budaya yang sifatnya masih marginal. Adapun juga yang sifatnya terawat itu juga didata dengan baik supaya data-data yang ada di data-data temuan benda cagar budaya yang ada di Salatiga itu terus bertambah dan ini menjadi database untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Salatiga. Yang kedua adalah kami mempunyai program yaitu Jelajah Salatiga Tempo Dulu, di mana nanti para peserta itu diajak untuk menikmati bangunan cagar budaya beserta cerita-cerita yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga kami ada kegiatan yaitu nyerat aksara di atas daun lontar seperti yang sedang dilaksanakan teman-teman di belakang saya ini. Museum Salatiga ini menjadi satu destinasi yang sifatnya khusus ya, di mana dia di luar destinasi kuliner, tetapi menjadi destinasi wisata juga. Yang memang ini menjadi PR bagi kita semua untuk mempromosikan wisata sejarah dan cagar budaya ini.
Peran pemerintah untuk mengembangkan museum tentunya kita berusaha memfasilitasi, mempromosikan, membuat regulasi agar museum dicintai oleh masyarakat Salatiga, juga dikenal oleh masyarakat Salatiga karena museum adalah rumah suaka tertinggi bagi kebudayaan dan peradaban sebuah kota. Kalau buat museum sendiri sebenarnya tempatnya sudah bagus, sudah mudah diakses juga. Cuma memang ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi. Sebagai milenial, pendapat aku adalah sumpah sih menarik banget. Walaupun museum ini tuh kecil, tapi itu cukup informatif dan juga edukatif. Orang-orang harus ke Museum Salatiga karena di tempat ini bukan hanya wisata yang hanya untuk bersenang-senang saja. Memang ada fun-nya, tapi di sini juga sebagai edukasi. Masih minimnya perhatian dari pemerintah Kota Salatiga untuk memfasilitasi bangunan dari museum ini sendiri, itu menjadi salah satu kendala, dan juga kepedulian dari masyarakat yang sampai saat ini juga masih kurang ya. Jadi untuk mengetahui arti penting tentang museum itu masih sangat minim sekali. Karena untuk lebih mengetahui sejarah tentang Kota Salatiga, masyarakat harus berkunjung langsung ke sini, mengetahui di sini ada prasasti Plumpungan, mengetahui literasi langsung di sini. Kita belajar bersama, barangkali bisa menemukan informasi yang tidak ditemukan di tempat lain, yang hanya bisa ditemukan di sini. Dan juga kita di sini ada kegiatan reguler berupa workshop lontar, yaitu menulis aksara Jawa di atas daun lontar untuk melestarikan budaya menulis aksara Jawa di Salatiga.